Bagi saya itu kan ada 3 konsep yang diterapkan ya. Pertama itu bagaimana spiritualitas kita juga lebih baik. Spiritualitas. Kemudian kedua keluarga. Mhm. Yang ketiga adalah bisnis. Nah itu 3 konsep yang tidak bisa saya pisahkan. Kalau saya kategorinya yang memulai karena keadaan. Harus survive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten YouTube kami CSM TV dengan program TikTok Ngobrol bareng teman inspiratif kita. Dengan saya Rizal Muharram, host Anda. Di konten perdana ini kita mau share kepada Anda kisah-kisah menarik yang tentunya akan mentenagai hari-hari Anda. Dan khusus di yang pertama ini kita mau ngobrol bareng, bercanda bareng gitu ya. Dapat inspirasi bareng dari salah seorang tokoh, seorang mompreneur, seorang pengusaha, dan seorang ibu rumah tangga. Di samping saya sudah hadir narasumber kita. Siapa beliau? Teh Haji Mulyati. Bagaimana kabarnya, Teh? Alhamdulillah sehat. Luar biasa sehat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah ya. Nah, kalau mungkin teman-teman yang pertama kali lihat konten perdana ini sudah ada yang sudah mungkin mengenal sosok Teh Haji Mulyati ya. Beliau dikenal sebagai seorang pengusaha wanita gitu ya, yang cabang usahanya sudah di mana-mana ya. Tapi hari ini mungkin kita akan ngobrol banyak tentang beliau dari sisi mungkin keluarga ya. Dan kan namanya ibu rumah tangga itu nggak mudah pekerjaannya, 24 jam, nggak ada hari liburnya ya. Udah ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin rumah, ngurusin bisnis ya. Itu kan pekerjaan yang tidak mudah. Nah, hari ini kita coba belajar dari sosok kita yang inspiratif ini ya. Teh, ngomong-ngomong sekarang bisnisnya sibuknya di mana aja, Teh? Sekarang sibuknya masih di bisnis busana muslim. Bisnis busana muslim, Masya Allah. Istiqomah ya, Masya Allah ya. Dan dengar-dengar katanya udah nambah nih cabangnya itu ya, betul ya? Alhamdulillah. Kita kolaborasi dengan mitra-mitra. Oke ya. Dan payungnya namanya CSM ya, Teh ya? Betul, Cahaya Sukses Cahaya Mulia. Sukses Mulia. Holding company ke depan insya Allah. Seperti itu ya, Masya Allah. Berarti sekarang sudah jalan apa aja nih, Teh? Yang barangkali teman-teman juga pengen tahu nih, kepo-kepo nih ya. Iya. Yang sudah jalan saat ini di bidang jasa dan perdagangan, ya, okay. Baik itu store grosir dan retailnya, store grosir kemudian retail. Kolaborasi dengan mitra-mitra, kita buka cabang-cabang dengan di branding. Kemudian kita juga sekarang sedang mengembangkan rumah jahit. Rumah jahit, produksi sendiri ya berarti produksi ya? Sendiri. Oh keren, jadi ada distribusi, ada produksi juga nih? Ada produksi. Oke, yang produksi sendiri itu mereknya apa, Teh? Boleh tahu kasih bocoran nggak? Apa mesti dirahasiakan? Nah ini salah satunya. Oh, produk ini ya? Ini produk ini yang kita pakai. Nanti insya Allah akan segera launching. Masya Allah ya. Mudah-mudahan lancar, berkah gitu, tambah sukses usahanya, Masya Allah ya. Amin. Nah, Teh, ngomong-ngomong yang saya kepo nih, Teh ya. Yang namanya seorang ibu rumah tangga kan pasti udah sibuk tuh, Teh. Ya, di rumah aja udah kayaknya pekerjaan udah seabrek gitu ya, bisa dibilang nggak ada liburnya gitu ya. Makanya balasan ibu rumah tangga yang ikhlas itu kan surga ya. Kalau jadi ibu rumah tangga yang ibu rumah tangga itu mudah, kayaknya hadiahnya bukan surga, mungkin kipas angin sama rice cooker gitu ya, kompor listrik mungkin ya. Sama AC ya. Sama AC gitu. Nah, itu kan jadi ibu rumah tangga udah sibuk tersendiri, pasti nggak mudah dong gitu ya. Kita aja yang bapak-bapak belum tentu nih bisa jalanin bisnis sambil keluarga juga. Nah, kalau sekarang kita mau ngobrol soal keluarga nih, Teh ya. Itu gimana sih bagi waktunya? Bagi saya itu kan ada 3 konsep yang diterapkan ya. Pertama itu bagaimana spiritualitas kita juga lebih baik. Spiritualitas. Kemudian kedua keluarga. Yang ketiga adalah bisnis. Nah, itu 3 konsep yang tidak bisa saya pisahkan. Selalu saya pegang teguh. Keluarga bagi saya penting, makanya antar jemput anak itu kita yang antar. Siap ya. Karena kalau kita all out di bisnis kemudian keluarga keteteran, sayang, aset berharga kita itu yang tidak ada nilai itu adalah keluarga loh. Siap. Karena gini, kalau bisnis itu jatuh, itu bisa kita mulai lagi. Tapi kalau keluarga atau anak-anak itu masanya lewat, kita nggak bisa lagi tuh ngebentuk mereka gitu. I see. Jadi ada masa golden age di mana mereka harus bonding dengan kita. Jadi harus jalan semuanya, Kang Rizal. Siap. Masya Allah. Jadi pertama tadi spiritualitas ya, hubungan dibenahi. Hablum minallah berarti ya urusannya ya. Karena dalam bisnis kan nggak bisa terlepas dengan spiritualitas ya, Kang Rizal ya. Karena semata-mata kita sebagai muslim
spiritual itu adalah pondasi dasar dalam membangun bisnis. Oke. Karena orientasi kita apa? Berkah. Amin, insya Allah. Baik. Jadi spiritualitas yang pertama ya, teman-teman boleh catat nih ya, penting banget spiritualitas. Itu yang pertama banget ya, utama banget. Yang kedua tadi keluarga. Yang ketiga baru bisnis. Oh iya, jangan kebalik gitu ya. Jangan kebalik, betul. Oke, jangan salah urutan ya gitu ya. Nah, itu berarti tips Temul dalam rangka menyeimbangkan waktu antara jadi ibu rumah tangga, jadi seorang istri dan berbisnis ya. Bisa kok, bisa. Bisa banget ya. Banget. Bisa banget, karena ya. Terkenalnya kalau perempuan itu kan multitasking ya. Wah iya, cakep tuh. Tahu nggak multitasking apa? Jangan dia aja. Lanjut teh. Oke, jadi di rumah jadi manajer rumah tangga. Yaitu mengatur urusan domestik. Berbagi peran, tetap harus ada organisasinya kan. Jadi masing-masing pegang kendali peranan. Begitupun di bisnis harus ada organisasinya juga. Sip. Seperti itu. Insya Allah. Nah, berarti ya bisa dibilang tadi multitasking ya. Berarti bisa melakukan banyak pekerjaan sekaligus dalam satu waktu gitu ya. Tapi tetap harus fokus Gitu. Nah, itu kan nggak mudah teh ya. Betul. Nah, kalau misalkan ada ungkapan gini, kalau kadang-kadang dulu saya kecil tuh ngomong kalau ngeliat orang hebat tuh selalu muncul pertanyaan, dikasih makan apa sih? Ya gitu. Atau kecilnya bagaimana sih ini kok bisa begini gitu ya. Kok bisa jago begini? Nah, kalau ngobrolin ya latar belakang barangkali teh ya. Keluarga gitu ya. Temul itu asli orang mana tuh? Saya asli Anyer Albantani. Oke, siap ya. Anyer. Nah, itu kalau ngomongin Banten berarti ya, USA, orang Serang asli gitu ya. Oke, Masya Allah. Nah, kalau ngomongin keluarga Teteh ya, itu masa kecil Temul mungkin ya, sedikit diceritakan kok bisa sampai seorang pebisnis yang dikenal ya. Itu dulunya bagaimana sih Teh? Bagaimana dididiknya mungkin? Resepnya dikasih makan apa? Bercanda Teh. Makasih standar aja. Seperti rakyat pada umumnya. Oke. Bahkan mungkin dibilang rakyat jelata ya. Berapa bersaudara ngomong-ngomong tadi? Saya dari 9 bersaudara. Anak kedua dari 9 bersaudara. Oh, KB ya, keluarga besar ya. Keluarga besar. Bapak saya seorang guru agama, guru SD. Ibu saya tukang kredit. Maksudnya? Tapi kredit macam-macam. Jadi dari dulunya ibu saya sudah memulainya dengan berdagang. Saya dididik oleh ibu saya berdagang sejak kecil. Jadi di kredit gitu ya? Di kredit. Ngomong-ngomong saya mau kredit iPhone terbaru boleh nggak? Berapa kali bayar? Bisa ya? Bisa. Oke. Jadi anak kedua dari 9 bersaudara dari ya? 9 bersaudara. Ayah seorang guru agama SD tadi ya? Ibu seorang pedagang. Sistem pendidik tadi ya. Oh, jadi memang sudah ada turunan bisnis sebenarnya ya? Dari ibu nih ya? Betul, sudah ada. Bahkan dari kakek. Oh, dari kakek. Kakek juga pedagang juga sama? Jadi kakek saya itu kiai, tetapi seorang pedagang. Kiai seorang pedagang? Wah, Masya Allah. Jadi spiritualitasnya itu memang dari kakek. Jadi memadukan seorang kiai yang seorang pedagang, di mana kiai pada zamannya itu seorang kiai yang mandiri. Gitu. Punya kemandirian finansial juga ya. Jadi dakwahnya jalan, bisnisnya juga jalan. Wah, cakep nih ya, Masya Allah. Oh, jadi memang apa istilahnya kalau soal bakat, kita ngomongin bakat berarti memang sudah ada apa istilahnya, sudah ada turunannya ya gitu ya. Ngomong gitu. Tapi tentu aja bakat tanpa diasah juga percuma, nggak bisa ya. Jadi buat teman-teman yang merasa punya bakat tapi nggak pernah diasah juga percuma ya. Yang nggak punya bakat tapi terus latihan, insya Allah akan ada jalan. Ya, menarik ya. Nah, ngomong-ngomong kalau cerita soal merintis bisnis gitu, mungkin di sini juga banyak teman-teman yang lagi pengen bisnis cuma bingung bisnis apa gitu ya, atau udah tahu mau bisnis apa, nggak action gitu ya. Nah, itu gimana Teh? Kalau cerita pengalaman sendiri aja nih ya. Kita ngomongin teori nih ya, karena kalau teori belajar di kampus aja. Jadi kita ngomongin praktek langsung. Gimana Teh kalau share sama teman-teman? Kalau memulainya semua itu punya latar belakang yang berbeda ya. Ada yang memulai dari keadaan, tapi ada yang memulai karena titipan orang tua. Kemudian ada yang memulai ingin coba-coba. Jadi ada banyak latar belakang tuh. Kalau saya kategorinya yang memulai karena keadaan. Harus survive. Ngembangin bakat gitu ya. Bakatku butuh gitu ya. Bakatku butuh. Bakatku butuh. Bakatku butuh. Jadi memang dari kecil itu saya sering dilibatin belanja sama orang tua ya, belanja barang dagangan.
itu sudah dari SD. Jadi itu sudah terekam tuh dalam otak bawah sadar saya, bahwa saya dilibatkan oleh ibu saya belanja, kemudian ketika transaksi pun dilibatkan. Jadi semua proses dari memulainya sampai endingnya itu dilibatkan dari kecil. Dan saya coba semua usaha dari kecil itu macam-macam, dari mulai bisnis jualan balon, es, ciki-ciki, itu mulai dari kecilnya. Saya mulai dari yang seperti itu dulu, sehingga saya juga punya tabungan tuh, udah bisa nabung gitu. Kemudian juga kalau kita ke rumah nenek menginap, itu selalu diajarkan berbisnis, karena nenek home industry di daerah Cilegon itu kan daerah melinjo ya, terkenal melinjo. Nah, melinjo teh tangkil. Tangkil ya, tangkil. Ada orang USA itu nggak ngerti. USA ya. Melinjo teh Nah, naon? jadi sering juga dilibatin tuh di rumah nenek untuk ngupasin tangkil. Nah, itu prosesnya kita sering ketemu dengan aktivitas bisnis. Ya. Jadi prosesnya juga dilebatkan dari SD ya? Dari SD, dari kecil. Wah, memang berarti sukses itu nggak bisa tercipta dalam waktu satu malam ya, ya? Betul, ada prosesnya panjang. Sampai hari ini pun kan sedang berproses sama dengan kapasitas saya saat ini. Menarik, Masya Allah ya. Nah, kalau misalnya segi bisnisnya tadi udah running, udah pengalaman banyak gitu ya. Kalau dari segi pasangan pasti support juga dong berbisnis ya? Insya Allah. Justru ketika saya menikah, ketika visi kita sudah sama, itu akan ketemu untuk pertumbuhannya dan keberkahannya, karena saya pribadi mendapatkan doa dan dukungan dari suami. Karena kalau tanpa dukungan suami, bisnis juga tidak akan jalan. Karena tidak ada keberkahan di situ. Iya, harus ada izin dari pasangan. Berarti ya, lu catat buat lu yang udah punya pasangan. Yang belum nanti dulu cari taruh dulu ya. Nah, jadi penting banget ternyata selain diasah secara secara tindakan, ada juga perlu penyelarasan visi dengan pasangan tadi ya. Bahkan dengan orang tua juga. Dengan orang tua. Iya, perlu ya minta ridho dari orang tua ya. Doa. Insyaallah. Apa itu menjadi filosofi akhirnya nama Cahaya Sukses Mulia kan? Apa di situ ada filosofinya, bisa gimana tuh bisa tercipta nama itu? Sebelumnya kan kita kalau store-nya itu Cahaya 31 ya. Cahaya 31. Karena visi kita adalah berbisnis itu adalah ibadah. Kemudian bisnis yang kita jalankan juga di bidang fashion muslim gitu ya. Harus selaras filosofinya dengan apa yang sedang kita jalankan. Nah, dicari-cari ini lama sekali untuk mendapatkan semacam ilham ya. Nama ini adalah nama yang kita usung dari sebuah Quran surat An-Nur ayat 31, di mana intinya adalah kewajiban menutup aurat bagi seorang muslimah. Maka keluarlah brand store Cahaya 31. Nah, siap. Karena aktivitas kita semua harus diberkahi dan bingkainya bingkai ibadah, maka keluarlah Cahaya 31. Nah, itu adalah brand store-nya. Kalau company-nya kita buat nama Cahaya Sukses Mulia. Nah, itu gimana tuh bisa nemu nama Cahaya Sukses Mulia? Itu nama diangkat oleh suami juga. Itu ya, hadiah dari suami untuk perusahaan ini. Bahwa usaha ini harus memberikan sinar bagi semua orang. Suksesnya itu tidak hanya dunia, tapi akhiratnya juga dapat. Mulia itu adalah sebuah cita-cita tertinggi seorang manusia, bahwa kita harus menjadi makhluk yang mulia dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Maka keluarlah company nama company-nya adalah Cahaya Sukses Mulia. Itu hadiah dari suami gitu. Filosofinya cukup dalam, Masya Allah, karena ini adalah karya tertinggi yang ingin kita persembahkan, tidak hanya untuk dunia tapi akhiratnya juga gitu. Amin, Masya Allah. Jadi nggak cuma ngomongin dunia nih berarti. Betul. Ya, bagaimana ditarik ke visi akhirat juga. Agar menjadi amal soleh kelak nanti ini, apa yang menjadi amal soleh kita. Nah, itu kan harus ada ya. Apa nih kira-kira nih amal soleh kita nanti sampai ke akhiratnya gitu. Selain kita juga memberikan manfaat di dunia ini. Nah, itu harus selalu
dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Oke, Gitu. siap. Oke, berarti ya jelas kalau akhirnya saya tahu Temul ini kan bukan pebisnis fashion kemarin sore istilahnya, tapi memang beliau konsisten istiqomah untuk membangun bisnisnya, terutama concern di fashion muslimah tadi itu ya. Nah, berarti kalau misalkan ya mungkin ada teman-teman di sini yang lagi pengen berbisnis atau mungkin lagi nyari inspirasi seperti apa gitu ya, sesuai dengan nama program di sini, ngobrol teman inspiratif kita gitu ya. Kalau misalkan saya mau bisnis ya Teh ya, itu bagusnya langsung jualan atau cari nama dulu kayak tadi, ketemu Cahaya Sukses Mulia dulu atau ketemu brand store Cahaya 31 dulu baru ada bisa jualan, atau harus bagaimana nih, mulai dari mana Teh? Kalau dulu saya memulainya ikut orang dulu. Ikut orang dulu, belajar ya? Belajar dulu, cukup lama. Saya jadi teringat pesan moral Agim ya, karena dulu saya pernah ikut programnya Agim di program Santri DT, program Promag Mulia, bukan. Program Promag Mulia namanya, di mana program CSR itu bekerja sama dengan Darut Tauhid ya, lembaga LP2ES namanya, salah satu lembaga pengembangan kewirausahaannya Agim. Dan itu programnya continue saat itu setiap tahun bekerja sama dengan CSR-nya Promag Mulia. Nah, itu pesan moralnya bahwa berbisnis itu memang butuh proses yang panjang. Nah, kita ada satu proses di mana kita harus mungkin ikut dulu ke orang, ya, karena di situ kita belajar. Saya juga memulai juga sama dulu, minta kepercayaan ke orang untuk bisa berjualan. Lama sekali, cukup lama. Nah, setelah saya mulai paham sedikit demi sedikit, mungkin Allah juga memberikan amanah lebih. Kemudian kita mulai berkembang, memberanikan diri membuka usaha sendiri. Nah, memang idealnya kita berangkat dari belajar dulu ya, tapi sambil praktek. Karena pada hakikatnya kunci bisnis itu kita 70% praktek, 30% teorinya gitu. Karena kalau kita berjibaku dengan teori, biasanya ada satu ketakutan tuh, mentalitasnya nggak siap gitu, nggak siap terjun, udah aja nyebur aja gitu. Nanti prosesnya di perjalanan itulah yang akan merapikan di prosesnya itu, akan ketemu dengan orang-orang yang bisa mengcover dan merapikan proses kita dalam berbisnis. Karena pada hakikatnya juga bisnis itu bukan dilakukan oleh orang per orang ya, kita bukan Wonder Woman, tapi bisnis itu adalah tim, bicaranya adalah tim gitu. Maju mundurnya sebuah usaha tergantung tim gitu. Oke, siap. Wah, ini menarik ya, diskusi kita makin berbobot nih, makin daging banget nih istilahnya. Nah, berarti kalau tadi Temul memulai dengan pertama ikut orang tadi ya. Kalau misalkan nih barangkali di sini ada para sista-sista gitu ya, para uhti-uhti gitu ya, yang pengen berbisnis. Kalau seandainya nih misalnya nih ya, datang ke store Cahaya 31 atau ke Nibras House lah katakanlah ya, unit bisnis Temul. Terus mereka datang gitu, pengen bermitra dengan tokonya Temul, bisnis Temul. Kira-kira itu ada nggak program kemitraan semacam itu? Wah, banyak banget. Kalau banyak banget ya? Sekarang itu banyak sekali fasilitas yang lebih memudahkan teman-teman untuk bergabung. Tanpa modal kalau sekarang. Wah, itu menarik tuh, tanpa modal tanpa modal. Hanya apa? HP sama kuota aja deh, udah itu. Cukup. HP sama kuota ya. Posting-posting berarti ya? Posting. Hanya saja tadi itu apakah kita siap atau tidak, itu masalahnya gitu. Sekarang itu banyak fasilitas. Kalau dulu kan kita harus keluar modal dulu dalam bentuk uang. Kalau dulu harus beli barang, minta kepercayaan, untuk dapat kepercayaan juga lama kan gitu. Harus nenteng-nenteng barang. Kalau dulu, sekarang cukup nenteng handphone saja, tinggal posting gitu ya. Lebih canggih kalau era sekarang, udah didukung oleh digital. Posting, celing kemudian. Celing, masuk rekening. Asik, Masya Allah, catat ya. Ya sebelum lanjut kita obrolannya, jangan lupa dong kasih like dulu, komen, share, bagikan, mudah-mudahan makin banyak orang-orang terinspirasi dari konten ini ya. Ini kan cerita yang perlu diangkat nih ke dunia nyata maupun dunia maya ya. Nah, Teh ngomong-ngomong tadi kan bisnisnya pengalaman macam-macam Teh ya. Terus mentor pertama berarti dari orang tua ya, sama keluarga berarti ya, betul. Belajar gitu ya. Terus akhirnya seperjalanan mungkin sempat coba bisnis-bisnis yang lain nggak sebelum ketemu fashion? Macam-macam ya. Oh, jadi ada jatuh bangunnya dulu nih ya? Ada jatuh bangunnya, macam-macam. Tapi nanti kan yang lebih dominan tuh di bisnis kita itu apa?
Nah itu nanti yang kita fokuskan gitu. Iya. Karena kita kan biasanya pengen coba-coba ya, coba yang ini, coba yang itu. Kemudian pernah juga bekerja sama di bidang yang lain. Kita merasakan bagaimana ditipu juga pernah. Oh gitu. ya Allah, ada ya kisah-kisah begitu ya? Ada. Soalnya ngeliat Teh Murung nggak pernah ngeliat murung ya, kayak happy aja gitu ya. Kelihatannya ya. Orang insting katanya bahagia selalu, masya Allah. Oh jadi ada pengalaman itu ya? Justru kayaknya pengalaman itu jadi guru berharga ya Teh ya? Iya, itu dinamika hidup ya. Dinamika hidup. Dinikmati deh. Nikmati insya Allah. Nanti gantinya lebih besar lagi insya Allah ya Teh ya. Pada prinsipnya kalau orang tua selalu menanamkan kita tidak boleh menipu orang, itu pertama. Tidak zolim sama orang. Kita tetap harus prinsipnya menjadi orang yang jujur. Itu saja. Oke. Iya. Jadi apa tadi? Tidak menipu orang, tidak zolim sama orang. Tidak zolim sama orang. Iya, menjadi orang yang jujur. Menjadi orang yang jujur. Catat lu ya. Jangan sampai darmaji, dahar 5 ngaku siji gitu ya. Apa istilahnya itu ya? Dahar 5 bayar siji, bayar hiji gitu ya. Darmaji ya. Jangan suka nipu. Sesuai dengan yang dimakan itu yang dibayar gitu ya. Jangan lupa ya soal itu, penting. Nanti nggak berkah rezekinya kalau banyak nipu ya. Nah, oke, kalau ini menarik nih Teh, diskusi bahasan kita di konten perdana ini kok saya jadi berpikir gimana sih perjalanan sukses orang itu ternyata itu nggak ujuk-ujuk gitu ya. Wah, apa ujuk-ujuk ya? Nggak tiba-tiba ada begitu aja gitu punya bisnis yang sukses. Ternyata juga mengalami dinamika hidup ya. Tadi sempat ketipu lah ya, mungkin sempat gagal ini itu ya. Dan di antara sekian pengalaman itu, dan sekarang Teh Murung kan sudah fokus nih ya, sudah konsisten istiqomah gitu ya di fashion muslimah salah satunya ya. Betul. Nah itu akhirnya kenapa bisa melabuhkan hati ke fashion muslimah, itu bagaimana Teh ceritanya? Ada nggak suka duka atau duka duka yang lain gitu Teh? Banyak. Hipnotis. Sempat kena juga? Sempat. Kemudian ada penipuan. Satu etalase dihipnotis, ditipu, diambil barangnya, habis. Padahal itu kita ngelola uang orang.